Salam sedang jemaat Tuhan, damai sejahtera Allah senantiasa memberkati setiap kita. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita memuji Tuhan, kita katakan, aku berserah. Berserah kepada Yesus tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Amin. Biarlah senantiasa kita berserah kepada Tuhan. Mari kita membuka kitab kita, Mazmur pasal 74 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 dengan perikop nyanyian ratapan karena bait suci yang rusak. Nyanyian pengajaran Asaf. Mengapa ya Allah kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyala murkamu terhadap kambing domba gembalaanmu? Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Ringankanlah langkahmu ke tempat yang rusak terus-menerus. Segala-galanya telah dimusnahkan musuh di tempat kudus. Lawan-lawanmu mengaum di tempat pertemuanmu dan telah mendirikan panji-panji mereka sebagai tanda. Kelihatannya seperti orang mengayunkan tinggi-tinggi sebuah kapak kepada kayu-kayuan yang lebat. Dan sekarang ukir-ukirannya seluruhnya dipalu mereka dengan kapak dan beliung. Mereka menyalut tempat kudusmu dengan api. Mereka menajiskan tempat kediaman namamu sampai pada tanah. Mereka berkata dalam hatinya, baiklah kita menindas mereka semuanya. Mereka membakar segala tempat pertemuan Allah di negeri. Tanda-tanda kami tidak kami lihat. Tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi di antara kami yang mengetahui berapa lama lagi. Berapa lama lagi Allah lawan itu mencela dan musuh menista namamu terus-menerus? Mengapa engkau menarik kembali tanganmu, menaruh tangan kananmu di dada? Amin. Puji nama Tuhan. Tema renungan kita hari ini, apa yang harus saya lakukan di masa kesesakan? Apa yang harus saya lakukan di masa kesesakan? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat-ayat Alkitab yang boleh kita baca mengisahkan tentang bagaimana umat Tuhan atau orang Israel meratap karena bait suci telah rusak, dan itu dirusakkan oleh para lawan atau musuh mereka, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sebab itu dalam ratapan dalam pengajaran Asaf ini di ayat 11 berkata, mengapa engkau menarik kembali tanganmu, menaruh tangan kananmu di dada? Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apa sebabnya hal ini terjadi? Apa yang menyebabkan terjadinya kesesakan di tengah-tengah umat Tuhan? Yang pertama, karena dosa.
Dan opsi yang kedua, karena Tuhan izin untuk memperkuat atau mempertajam iman kita. Tetapi dalam ayat ini, yang menjadi penyebab bait suci rusak, yang menjadi penyebab mengapa umat Tuhan ini mengalami kesesakan dalam hidup mereka, karena dosa. Mereka mengabaikan kebenaran Tuhan. Mereka mengabaikan firman Tuhan. Mereka mengabaikan perjanjian Tuhan. Mereka sudah punya Tuhan. Mereka sudah punya bait Allah. Tetapi umat Tuhan masih saja mencari perlindungan di luar Tuhan. Karena itu Tuhan membiarkan mereka, bahkan rumah suci, rumah Allah, tempat pertemuan mereka dengan Tuhan, diizinkan Tuhan rusak karena kehidupan mereka. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya ingatkan kepada kita sekalian, sebagai umat Allah, ketika kita telah mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, ingat satu hal ini, jangan kita bermain-main dengan dosa. Oleh sebab itulah kesesakan ini dialami oleh orang-orang Israel. Tuhan tidak peduli itu rumah suci, Tuhan tidak peduli itu pertemuan antara umatnya dengannya. Tetapi selama umatnya tidak bisa menjaga kekudusan, selama umatnya tidak mau taat kepada Tuhan, Tuhan akan izinkan kesesakan itu terjadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, apa yang terjadi ketika manusia sedang berada dalam kesesakan? Dua hal yang saya sampaikan kepada kita. Yang pertama, identik menganggap bahwa ia terbuang oleh Tuhan atau Tuhan tidak mempedulikannya lagi. Mari perhatikan ayat 1 berkata seperti ini. Mengapa ya Allah kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyala murkamu terhadap kambing domba gembalaanmu? Perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Kau buang kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita berada dalam kesesakan, apa yang kita pikirkan? Kita berpikir seperti pengajaran Asaf ini. Apa kita berpikir saya sedang dibuang oleh Tuhan, saya tidak dipedulikan oleh Tuhan? Dan yang dipikirkan manusia yang kedua ketika berada dalam kesesakan adalah menginginkan waktu pemulihan. Mari perhatikan ayat 9 sampai ayat yang ke-11 berkata seperti ini. Tanda-tanda kami tidak kami lihat, tidak ada lagi nabi, dan tidak ada lagi di antara kami yang mengetahui berapa lama lagi. Berapa lama lagi ya Allah lawan itu mencela dan musuh menista namamu terus menerus. Mengapa engkau menarik kembali tanganmu, menaruh tangan kananmu di dada? Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita berada dalam kesesakan, selain kita menganggap kita terbuang oleh Tuhan, kita inginkan juga pemulihan itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sesungguhnya Tuhan tidak membuang kita saat kita berada dalam kesesakan, tetapi Tuhan mau kita menyadari, Tuhan mau kita kembali kepadanya, sehingga dalam kesesakan pun kita alami damai sejahtera Allah, sehingga pemulihan demi pemulihan menjadi bagian kita. Ketika kesesakan itu kita alami, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menganggap seperti ayat 1 tadi, Tuhan membuang aku, dan setelah berkata demikian inginkan pemulihan? Ada dua hal yang saya mau sampaikan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan ketika kita berada dalam kesesakan ini? Yang pertama, menyadari kesalahan dan bertobat. Menyadari kesalahan dan bertobat. Jangan buru-buru menyalahkan Tuhan. Jangan buru-buru mengatakan Tuhan membuang saya. Tetapi mari kita lihat,
kita evaluasi diri kita. Apa yang sudah saya lakukan sehingga kesesakan saya alami? Dan kalau kita sudah temukan, oh ini ternyata karena dosa ini, mari kita bertobat dan sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Dan yang kedua yang harus kita lakukan, berkomitmen hidup dalam kehendak Allah, bukan kehendak kita. Menjadi keinginan kita adalah keinginan Allah. Kehendak Allah, bukan kehendak kita. Itu yang Tuhan mau. Apapun penyebab kita mengalami kesalahan, baik itu karena dosa maupun karena ujian supaya iman kita semakin teguh dan semakin meningkat, mari pikirkan dua hal ini. Menyadari kalau kita punya kesalahan dan bertobat, dan yang kedua, berkomitmen hidup di dalam Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan mau kita hidup sungguh-sungguh di dalamnya. Tuhan mau setiap waktu kita berserah penuh kepadanya. Tuhan mau Tuhan memberkati kita setiap waktu. Tetapi dalam hal ini pun Tuhan mau tunggu bagaimana respon kita terhadap Tuhan. Karena itu seluruh sidang jemaat Tuhan sepanjang hari ini, mari pikirkan apa yang saya lakukan ketika saya berada dalam kesesakan. Karena itu Bapak Ibu, mari sungguh-sungguh berserah pada Tuhan. Dan saya percaya ketika kita sungguh berserah kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita berkomitmen kepada Tuhan, saya percaya Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan pasti memberkati, melawat kehidupan kita, dan damai sejahtera Allah menjadi bagian kita. Karena apa? Tuhan yang berjanji memberikan kedamaian, dan Dia juga yang akan berjanji menepatinya. Karena itu, mari bersungguh hati mengasihi Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, biarlah dalam setiap kehidupan kami sungguh kami mengandalkan Tuhan. Ketika kami mengalami kesesakan, kami mau Tuhan hidup di dalam Tuhan. Kami mau mereview hidup kami mau mengevaluasi hidup kami, dan kami mau bertobat kalau karena kesalahan kami mengalami kesesakan. Tetapi kalau karena ujian, kami mau Tuhan lebih sungguh lagi mencari wajah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah hidup kami sepanjang hari ini Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Shalom.